Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindra Najunobasari akan menyampaikan pembahasan mengenai praktikum PGPBL acara ketujuh yaitu React Native, instalasi dan konfigurasi. Sebelum memulai pembahasan, saya izin kepada asisten praktikum bahwasanya saya tidak dapat mengaktifkan kamera saya dikarenakan terdapat kendala, kamera saya tidak bisa diaktifkan. Maka dari itu saya izin tidak bisa menampilkan wajah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar mengenai React Native, instalasi, dan konfigurasi. React Native merupakan sebuah framework JavaScript menurut Malahila et al. 2020. React Native adalah sebuah framework yang digunakan untuk membuat aplikasi mobil Android dan iOS. React Native bekerja dengan cara menggabungkan konsep dari React, yaitu komponen based UI, dengan elemen antarmuka yang bersifat natif sehingga aplikasi yang dibuat memiliki performa yang tinggi seperti aplikasi bawaan sistem operasi. Proses instalasi umumnya mencakup pemasangan Node.js, Java Development Kit atau JDK, dan Android Studio untuk mengatur Android SDK. Selain itu, Visual Studio Code sering digunakan sebagai code editor karena mendukung integrasi ekstensi seperti React Native Tool dan Git-based terminal yang memudahkan proses pengembangan. Menurut Nugroho dan Ramadhani 2023. Tahapan instalasi ini penting agar sistem dapat mengenali perintah React Native dan menjalankan aplikasi baik di emulator maupun perangkat fisik. Konfigurasi dilakukan dengan menambahkan variabel lingkungan seperti Java Home dan Android Home melalui environment variable pada sistem operasi. Pengaturan ini memungkinkan sistem mengenali lokasi SDK dan JDK yang dibutuhkan untuk membangun serta menjalankan aplikasi. Tahapan konfigurasi ini memastikan sinkronisasi antara React Native, Android Studio, dan editor code berjalan optimal dalam proses pengembangan aplikasi. Nah, langkah kerja pada instalasi dan konfigurasi React Native yang pertama adalah persiapan. Pada persiapan ini, membuat proyek baru di Android Studio, kemudian diberi nama. Nah, di sini ada tampilan pada Android Studio, di sini menggunakan empty activity. Kemudian masuk ke menu SDK Manager yang terdapat pada menu File, kemudian ke Setting, kemudian di SDK Manager. Nah, di sini ada Android SDK, nih diklik. Kemudian di sini ada Android Tool, SDK Tool, dan SDK Platform. Nah, ini SDK Platform, SDK Tool. Nah, di SDK Manager ini, itu bisa menginstal SDK 35 dan memastikan Android SDK Command Line Tool ini sudah diinstal. Nah, ini untuk instalasinya. Kemudian yang kedua, ini adalah eh, melakukan instalasi beberapa komponen di SDK Manager seperti Android SDK Platform 35, Android SDK Build Tool 35, kemudian ada Android SDK Command Line Tool, Let's, Android Emulator, dan Android SDK Platform Tool. Nah, di sini ada Android SDK Platform dan Android SDK Tool. Kemudian yang ketiga adalah melakukan konfigurasi lingkungan pada environment variable. Nah, yang pertama itu bisa melakukan pengecekan pada versi Java dan Node.js. Pada Java itu bisa menggunakan Java strip version, untuk Node.js bisa menggunakan Node strip F V. Nah, di sini ada hasilnya. Ini untuk Java version di sini milik saya itu yang awal adalah 11.0.20. Kemudian untuk Node-nya, Node.js-nya itu versinya ada di 22.14.0. Nah, jika Java-nya itu masih versi 11, maka harus dilakukan pengunduhan dan instalasi ulang dengan versi 17. Kemudian membuka environment variable dan melakukan pembuatan variabel baru, yaitu Android Home dan Java Home. Nah, untuk Android Home itu dia diarahkan di SDK Android. Kalau dia Java Home itu diarahkan ke instalasi Java-nya. Yang keempat adalah pembuatan dan penjalanan project. Yang pertama itu membuka command prompt, lalu dijalankan. Nah, di command prompt ini bisa mengetikkan
NPM yang pertama, npm create expo app, .NET React Native. Kemudian jika sudah selesai, dilanjutkan ke CD React Native. Yang terakhir itu code spasi titik. Nah, code spasi titik ini untuk membuka VS Code. Nah, kalau VS Code-nya sudah terbuka, maka eh, buka terminal terminal Git base-nya, kemudian menjalankan script npm install expo dan npm expo start. Kemudian tekan A untuk menjalankan di Android emulator dan tekan W untuk menjalankan di web browser. Nah, di sini ini adalah hasil dari penjalanan npm start expo start npx expo start. Nah, di sini bisa melakukan scan di barcode-nya, kemudian nanti pada Android itu bisa melakukan instalasi Expo Go, kemudian diklik ditekan A. Kalau di web itu tinggal ditekan W. Nah, untuk error yang terjadi saat praktikum, terdapat kendala dan solusi. Yang pertama ada SDK path-nya yang error, nah di mana penyebabnya itu Android Studio-nya tidak menemukan lokasi SDK yang sesuai. Nah, dengan itu solusinya adalah memastikan direktori SDK-nya itu sudah benar, dan jika ada SDK yang ganda, itu pilih path yang aktif di Android Studio. Biasanya path SDK itu terdapat di C, user, kemudian nama usernya, app data, lokal Android, kemudian SDK. Nah, ini untuk penyimpanan milik saya, SDK. Kemudian yang kedua itu terdapat versi Java yang tidak sesuai. Nah, kendalanya adalah React Native atau Android Studio itu tidak bisa jalankan saat versi Java-nya itu di bawah 17. Nah, punya saya ini kan ada 11, Java 11. Maka solusinya adalah melakukan instalasi Java 17 bisa dari Oracle atau OpenJDK. Kemudian memperbarui environment variabel Java Home itu ke Java 17. Nah, di contohnya itu penyimpanannya itu ada di C program file Java JDK 17. Kemudian kendala ketiga adanya npm install error. Nah, kendala ini muncul saat eh, instalasi npm install di command prompt. Nah, dia itu terdapat error dan warning sehingga beberapa paket tidak terinstall secara baik. Akibatnya, ketika menjalankan perintah di npx export start di terminal VS Code itu tidak berjalan dengan baik dan terjadi error. Nah, solusi yang bisa saya terapkan itu melakukan instalasi ulang melalui terminal Git-based di Visual Studio Code dengan perintahnya adalah npm install expo. Kemudian jika sudah selesai dijalankan, itu bisa melanjutkan dengan perintah baru yaitu npx expo start. Nah, yang kendala terakhir itu tidak bisa menjalankan di Android Studio. Nah, saat dilakukan scan di barcode dan sudah diinstal Expo Go di smartphone itu tidak bisa menjalankan di Android, maka solusinya adalah menjalankan menggunakan website. Nah, ini tampilan untuk penjalanan menggunakan website. Nah, hasil dari praktikum ini yaitu proses instalasi dan konfigurasi dari React Native itu menunjukkan bahwa proyek dapat dijalankan dengan baik melalui browser menggunakan Expo Web. Nah, halaman ini itu menandakan bahwa instalasi dari React Native dan Expo itu telah berhasil dikonfigurasi dengan benar serta seluruh dependensi yang dibutuhkan telah terinstall. Aplikasi berjalan menggunakan localhost pada port 8081 dan dapat dibuka melalui browser dengan tampilan terbuka menyerupai simulasi perangkat mobile. Nah, di sini untuk tampilan websitenya. Nah, untuk di Visual Studio Code, ini untuk penjalanan ulang itu bisa melakukan di Git Bash itu bisa ini npx export stat. Nah, nanti kalau lewat Android, nah itu bisa scanning barcode di sini. Nah, terus install Expo Go di Android.
atau kamera apps di iOS. Nah, kemudian bisa menjalankan ini, press A untuk Android. Kalau menjalankan di website, itu bisa di press W. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, untuk environment-nya itu diatur di sistem properties di environment variable ini, bisa diklik. Nah, ini untuk Android Home. Di sini ditambahkan pada user variable dan sistem variable. Nah, di user variable ini ada Android Home dengan SDK, kemudian di sistemnya juga Android Home. Untuk Java Home juga ditambahkan pada user variable, dan di sistem variable juga ada Home, Java Home. Nah, ini diatur di JDK 17. Nah, ini untuk penyimpanannya, ini di SDK, nih. Kemudian ini di JDK-nya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.